Pace bene masih di mea culpa. Baptislah anak ketika dia masih bayi. Ada tren atau kalau tidak bisa dikatakan tren, kebiasaan. Membiarkan anak bertumbuh besar dulu, lalu dengan pembelaan rasional berkata, biarlah dia memutuskan sendiri apakah dia mau dibaptis atau tidak. Pertanyaannya, seberapa banyak referensi yang kita beri agar dia sanggup membuat pilihan untuk dibaptis menjadi Katolik? Yang pertama. Yang kedua, tidakkah orang tua benar-benar ingin anak ini menjadi Katolik? Bahwa kita ingin anak bahagia dalam imannya, tentu siapa tidak ingin. Tetapi ragukah kita bahwa dia bisa bahagia sebagai Katolik? Ragukah kita bahwa dia bisa bahagia sebagai Katolik? Sehingga harus kita katakan, biarlah dia memilih, yang penting supaya nanti dia bahagia menjalaninya. Tidakkah dia sanggup nanti bahagia kalau dia adalah Katolik? Dan yang ketiga, apakah dengan mengatakan biarlah dia setelah besar memilih, apakah dengan itu kita mau melepaskan tanggung jawab kita untuk mendidik anak dalam iman Katolik sejak dini? Karena memang dikatakan orang tua yang membaptis anaknya sejak bayi bertanggung jawab dan bisa menjamin bahwa dia bisa mendidik anaknya dalam Katolik. Maka saya pikir sebagaimana dianjurkan, bukan hanya dianjurkan, diwajibkan oleh hukum kanonik, baptislah anak sejak ia bayi. Kalau soal apakah biarlah dia memilih apakah menjadi Katolik, pilihan bebas itu tetap ada bahkan sampai kita tua. Apakah saya mengikut Kristus atau meninggalkan Kristus? Kita diberi kebebasan sebagaimana Allah memberi kebebasan untuk bisa, sekalipun tidak boleh, bisa mengambil buah terlarang itu. Allah ingin agar manusia tetap setia pada peraturan-peraturannya, pada anjuran, pada himbauannya, pada larangan-larangan yang harus dipenuhi. Tapi Allah tetap membiarkan untuk menentukan sendiri mengambil atau tidak mengambil kepada manusia. Menentukan sendiri. Manusia itu sanggup menentukan sendiri. Nah, apakah setelah dibaptis anak masih memiliki hak untuk menentukan sendiri pilihannya, saya mau meninggalkan iman Katolik atau tidak? Masih ada. Maka bukan alasan, biarlah nanti setelah besar dia memilih sendiri. Nah, kalau begitu di mana tanggung jawab yang sudah kita katakan sejak awal bahwa saya harus mendidik anak sejak bayi dalam iman Katolik? Rasanya tidak tepat kalau membuat anak dalam status quo. Dengan alasan, oke, nantilah dia setelah besar dibaptis. Supaya dia bisa memilih. Antara dibaptis dan dipilih antara tetap atau tidak tetap menjadi Katolik, itu dua hal yang berbeda. Baptisan bayi adalah tanggung jawab orang tua. Memilih untuk tetap menjadi Katolik atau tidak adalah pilihan personal dari orang yang bersangkutan. Maka ketika dia setelah dibaptis akhirnya memilih menjadi iman Katolik, pertama, pantas orang tua sedih, kecuali dia tidak mencintai iman kekatolikannya. Bagaimana tidak sedih seorang orang tua anaknya pergi dari iman Katoliknya dan dia berkata, well, yang penting dia bahagia. Tidakkah lebih menyenangkan bahwa dia bahagia dalam iman Katolik? Kecuali si anak tidak menemukan model bahwa memang dalam iman Katolik ada kebahagiaan. Katakanlah dia melihat orang tuanya Katolik tetapi ribut. Apa sumbangan Katolik bagi orang tuaku sampai dia harus ribut? Sampai dia tidak bisa membangun keluarga yang baik. Akhirnya dia pergi. Lalu kita katakan, well, yang penting dia bahagia. Itu bukan keputusan yang dengan bebas diambil si anak. Boleh jadi. Karena dia terpaksa mengambil keputusan selain Katolik. Karena ternyata orang tua yang Katolik pun tidak sanggup menjadi orang tua yang baik. Maka akhirnya kalau dipikir-pikir menjadi tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab terhadap anak bukan hanya soal pemberian finansial atau kenyamanan sandang pangan papan, tetapi kenyamanan spiritual. Bukan perkara gampang, tapi kiranya bukan
menyusutkan atau menciutkan semangat kita untuk membangun rumah tangga. Maka baptislah anak, bayi, sejak ia bayi. Bahkan dikatakan, bahkan ketika ibu seorang sedang mengandung, persiapkanlah diri untuk itu. Dikatakan tanggung jawab membaptis anak ini harus disertai dengan kesanggupan untuk mendidik iman Katolik kepada anak. Sebagaimana tadi dikatakan, sehingga anak punya alasan untuk berkata, well, saya berada di gereja yang tepat. Inilah gereja Katolik yang tampak buahnya dalam diri orang tuaku. Semoga berguna video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk share kepada orang-orang yang dirasa perlu mendengar ini. Pace bene.